itu sudah menjadi lifestyle deh. Ya, kalau saya bilang masker itu ini akan menjadi hal yang kita harus pakai. Tetap aja kemana-mana aku tetap pakai masker gitu kan. Bojoku bilang, kan udah nggak perlu pakai masker. Aku bilang, biarin, masker di rumah juga udah banyak kok daripada nggak dipakai. Jumpa lagi dengan kita bertiga nih dalam acara Oplasnya atau yang dikenal dengan istilah opini sekilas ya. Nah, untuk edisi Oplas pada siang hari ini, kita ini akan mengangkat ya mengenai suatu berita. Jadi kan setelah corona itu ternyata ada yang namanya hepatitis sekarang itu yang lagi sedang hangatnya dibicarakan oleh banyak orang seperti itu. Nah, dalam membahasnya saya pun juga tidak sendirian ya, ada Erika sama Fitri pada siang hari ini. Oke. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, Fitri sama Erika, hepatitis ini sebetulnya itu kan kalau dari zaman-zaman sebelum corona itu sudah ada. Cuman yang ini kan isunya itu adalah pertama dia jauh lebih berat ya. Jadi secara gejala itu pun juga memang bukan hepatitis yang dikenali sebelum adanya corona ini. Kalau menurut saya itu sebetulnya hepatitis itu kan memang munculnya itu dari faktor adalah pertama lingkungan. Nah, kalau menurut saya juga sebenarnya kenapa kok ini muncul juga karena kalau saya lihat sih satu faktor alam memang tidak begitu seimbang. Ini sama seperti dengan corona. Kalau menurut saya sih corona ini sebenarnya juga muncul juga karena memang adalah faktor dari kondisi alam yang tidak bersahabat lagi dengan kita selaku manusia, sehingga mereka ini kemudian memunculkan berbagai macam tadi itu virus ataupun penyakit yang awalnya belum ada. Bahkan juga kalau saya sempat baca pun di negara Inggris itu pun juga ada yang namanya sekarang itu virus kera ya. Jadi itu virus flu kera. Jadi bukan flu burung tapi flu kera. Yang memang di sini itu ternyata itu pun dari hasil analisa terlihat itu memiliki gejala yang jauh lebih membahayakan dibanding yang sebelumnya itu ada gitu. Nah, silakan dari Erika ataupun Fitri menanggapi tentang hepatitis ini. Fitri. Oh, ya apa ya? Kalau menurut saya sih mungkin ada benernya juga karena dari yang ditemukan di Inggris itu dan juga yang udah masuk ke Indonesia itu kan juga ternyata setelah diselidiki itu si hepatitis ini tuh nggak cocok sama hepatitis yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan juga kan akhirnya WHO juga menetapkan sebagai kejadian luar biasa juga kan dengan munculnya hepatitis ini gitu. Dan ya menurut saya sih yang bahkan yang di Inggris itu juga udah beberapa pasien juga sampai transplantasi hati gitu. Jadi ya ini misterius juga sih, maksudnya suatu hal yang baru juga. Kalau aku bilang sih emang aku sempat rasanya minggu kemarin kebetulan di WhatsApp itu ada grup dari tante-tanteku gitu kan, itu biasanya ibu-ibu itu mak-mak itu yang kritisi segala macam. Jadi kebetulan ada tanteku yang kebetulan juga tinggal di luar, dia sempat chat bilang kalau hati-hati gitu lagi banyak hepatitis lagi, tapi nggak ketahuan hepatitis yang model seperti apa kayak gitu kan. Dan isunya juga nyerangnya bukan ke orang dewasa ya, tapi mereka yang balita dan anak-anak kan gitu, itu yang sedikit riskan. Apalagi kalau balita kan kita tahu sendiri kalau namanya mereka sakit ya cuma bilang sakit gitu. Kalau yang udah
SD gitu mungkin bisa diajak ngomong ya, mana yang sakit, sakitnya seperti apa, itu lebih lebih gampang gitu kan. Kalau sedangkan untuk balita mereka taunya cuma sakit-sakit gitu toh, tanpa bisa jelasin sakitnya seperti apa gitu kan. Jadi ya mungkin kalau aku bilang dari sisi orang tua yang harus lebih hati-hati gitu loh, terutama kalau anaknya apalagi sekarang kan sudah mulai sekolah mungkin ya. Kalau di Indonesia aku nggak tahu sih, kalau di sini sih semua sudah berjalan seperti biasa sih, nggak pakai masker, nggak apa kayak gitu-gitu. Jadi namanya penyebaran itu jadi lebih lebih parah. Kebetulan karena border di sini baru buka beberapa minggu yang lalu, ini sekarang lagi tinggi-tingginya COVID. eh, Kemarin itu 17.000 di Western Australia aja. Aku yang tadinya biasanya seminggu sekali keluar, jadi sekarang mikir jangan keluar dulu daripada nanti ada apa-apa kan gitu. Itu yang dari, kalau aku bilang sih dari kita yang lebih harus hati-hati sih kayak gitu. Itu. Jadi memang ya, secara kondisi juga tentunya itu banyak loh. Ada istilahnya kalau Erika atau Putri coba baca juga ada sekarang itu namanya itu flu tomat. Jadi itu di negara India kalau saya lihat baca itu juga sama. Jadi di beberapa hari ini tuh ya itu mulai bermunculan. Jadi istilahnya beberapa hal-hal yang memang atau penyakit-penyakit yang memang itu belum pernah ada. Jadi kayak itu ada istilahnya apa, hepatitis, kemudian sekarang itu juga ada namanya itu flutoma juga ada, kemudian ada yang kalau orang bilang itu flu kera, ada yang bilang itu juga ini cacar kera gitu. Jadi ya karena secara secara medis juga ini hal baru. Jadi secara gejala pun juga ya dapat dibilang juga apa ya, tidak begitu sama dengan yang sebelumnya gitu. Jadi kenapa kemudian sekarang itu para kita punya masyarakat ya ini juga mulai was-was juga apakah ini salah satu bentuk calon dari pandemi berikutnya. Karena kan oke, kalau sekarang COVID itu adalah istilahnya sudah bukan berita yang baru. Nah, apa kemudian sekarang ini juga dengan adanya varian-varian bukan COVID tapi ya varian-varian yang lain ini kemudian juga akan justru menjadi pemicunya kita ini ya akan tetap di dalam kondisi pandemi begitu loh. Karena kalau saya pribadi ya dengan banyaknya hal-hal seperti ini ya tentunya berarti untuk masuk ke arah yang namanya epidemik ataupun dapat dikatakan normal juga ya belum bisa. Toh juga sekarang hanya selisih beberapa hari juga yang namanya tadi itu mulai banyak. Jadi ya kalau menurut saya sih ya itu sih yang menjadi sedikit gambaran saya kalau memang ya kita sekarang ini kalau dari sisi masker atau apa itu sepertinya ya Erika ataupun Fitri itu sudah menjadi lifestyle deh. Ya kalau saya bilang masker itu ini akan menjadi hal yang kita harus pakai. Ya enggak tahu, pokoknya intinya kenapa? Karena toh juga dengan hal seperti ini kayak hepatitis atau apa, berarti kan itu sekaligus juga memberikan kita ini warning juga. Nah, siapa tahu kita keluar-keluar begitu, ya, ya mungkin ya kita enggak terserang COVID, tapi kalau kita mungkin lupa mengenakan itu, ya siapa tahu. Karena kan itu juga jenis-jenis penyakit yang cukup menular. Gitu. Jadi dari sisi jarak pun juga cukup menular. Jadi kayak itu sih kalau menurut saya itu yang memang menjadi pandangan saya terkait dengan ke depan ini bagaimana begitu. Nah kalau dari Erika Iya sama sih, Fitri, kalau di sini sih kebetulan emang masker itu udah nggak dipakai ya, dalam artian mau
bukan mandatory lagi kayak Tempo Hari. Tempo Hari sih emang sempat, kebetulan kalau Western Australia ini adalah provinsi yang paling ketat di Australia. Jadi yang lainnya itu sudah bordernya sudah buka, dia belum buka. Yang lainnya itu udah nggak pakai masker, dia masih pakai masker yang begitu-begitu. Dan kebetulan ini barusan beberapa minggu yang lalu itu sudah mandatory untuk pakai masker udah nggak ada lagi gitu loh, kecuali kalau dia itu di rumah sakit, public transportation, sama biasanya di sini ada kayak panti jompo gitu kan, lumayan banyak kalau di sini, itu yang mandatory. Tapi kalau ke sekolah apa segala macam, selama itu dia pakai mobil pribadi atau kendaraan pribadi, itu udah terserah mereka mau pakai apa enggak. Tapi kebetulan aku biarpun pakai mobil pribadi tetap pakai masker. Bukannya apa-apa sih, sekarang kan kebetulan di sini lagi mau musim dingin, udah mulai dingin sih, kayak hari ini juga udah tinggal berapa, 9 derajat, 7 derajat gitu. Jadi masker aku tetap pakai karena banyak kan lagi musim flu sih kok, daripada aku sih mikirnya daripada aku kena flu. Kadang-kadang kalau orang flu kan gampang banget nular ya gitu loh. Jadi aku mikir daripada aku kena flu ya tetap aja kemana-mana aku tetap pakai masker gitu kan. Sama bojoku bilang, kan udah nggak perlu pakai masker. Aku bilang biarin, masker di rumah juga udah banyak kok, daripada nggak dipakai, aku bilang gitu. Jadi ya tetap aja sih kalau aku bilang masker itu masih tak pakai. Sarung tangan plastik kalau belanja itu tetap aku pakai. Aku nggak peduli sih orang ngeliatin apa, daripada aku sakit ya kan. Oke. Kayak gitu. Padahal Fitri gimana? Iya sih, kalau di sini sih apa ya, kalau saya sama teman-teman tuh kayak udah menganggap masker tuh juga ya kayak fashion juga kan, apalagi sekarang kan masker tuh juga warnanya udah macem-macem, terus lucu-lucu, terus juga apalagi apa talinya, stripnya itu yang buat masker tuh juga sekarang udah makin banyak lah, kayak toko-toko lokal yang kreatif yang ada gambar-gambarnya yang warnanya warna-warni, itu jadi lucu-lucu gitu. Terus juga apa ya, dengan adanya kayak kasus kayak hepatitis kayak gini tuh, selain selain kita pakai masker juga ikut jadi pola hidup sehat gitu, kayak olahraga. Terus kita juga harus ke tempat makan tuh biasanya kadang suka sebelum pakai sendoknya itu dilap lagi kayak gitu, jadi lebih menjaga kebersihan. Terus habis gitu mulai olahraga yang tadinya mungkin nggak pernah, terus karena pandemi, karena COVID, karena sekarang hepatitis juga, jadi lebih makan yang lebih sehat, pola hidupnya lebih sehat, kayak gitu sih. Sebenarnya ada positifnya juga, kita jadi makin menjaga kesehatan lagi gitu. Tuh, ya itu ya, semua pasti ada sisi positifnya kan begitu. Nah, kalau Muslim pribadi memang ya itu memang kita harus mulai mempersiapkan, karena kan ya dengan munculnya berbagai macam virus ataupun penyakit yang sekarang itu dalam kategori kalau orang bilang sih langkah ya, karena emang juga ini istilahnya belum pernah kejadian sebelumnya. Ini kenapa dibilang langkah, ini karena seperti itu. Jadi ya itu sih memang menjadi aware juga buat ya kalau yang sudah punya anak, yang sudah jadi orang tua juga ya lebih diperhatikan aja sih sisi anaknya ini bagaimana istilahnya kebersihannya juga, karena gitu. Kalau misalnya sebenarnya simpelnya begini sih, kalau kita memang biasa hidupnya itu bersih ya kalau yang dinamakan penyakit itu ataupun virus itu ya secara tidak langsung pun juga bisa ditanggulangi dengan istilahnya lebih efektif dibanding kita itu kayak sembrono begitu. Karena sebenarnya kalau menurut saya manusia sendiri pun juga ada sistem imunnya. Jadi itu yang memang menjadi salah satu penopangnya ketika kalau ada virus ataupun penyakit yang masuk, itu kan memang nggak langsung kemudian manusia ini langsung sakit, enggak, karena ada prosesnya dulu. Jadi kenapa kemudian di sini kalau imunnya kita kuat ataupun apa, kalau menurut saya pribadi juga itu menjadi salah satu faktor penting di ya zaman-zaman seperti ini gitu loh. Jadi ya itu sih kalau misalnya banyaklah memperkuat imun. Jadi ya ini simple sih, jangan tidur yang larut malam, jangan begadang. Wah, nggak bisa kok. Itu biasa banget itu. Kalau aku terus kalau masalah tidur sih emang agak susah, karena emang aku dari
mungkin dari SMA kuliah itu insomnia, maksudnya tidur itu baru jam 1 jam 2 gitu kan, begitu mulai kerja, apalagi punya kantor. Kemarin waktu kantor sendiri, mesti kontak sama Amerika, beda 12 jam, itu otomatis aku baru tidur jam 3 jam 4 pagi, jadi ya susah sih. Kalau itu sampai sekarang juga kalau tidur jam 2 jam 3 baru tidur. Ya, itu emang ya kalau saya seperti itu, jadi ya kurangi tidur yang larut malam itu juga pengaruh. Kedua juga ya kayak tadi Fitri bilang olahraga itu pasti pengaruh. Ketiga banyak sih, kalau menurut saya juga banyak apa ya makan makanan yang berserat aja kayak sayur, buah itu sama ya apa vitamin itu. Jadi ya itu sih yang memang menjadi apa ya makanan wajib di ya dia zaman-zaman sekarang. Jadi kalau saya juga emang itu perlu wajib tuh. Jadi biar apa ya? Pertama imunnya kita kuat gitu. Ya kalau orang bilang sih defense-nya manusia itu gitu. Karena kalau orang kuno, kalau dulu saya zaman-zaman dulu karena masih ada kakek atau nenek itu sehingga ya dibilangi ya kalau kamu anu ya istilahnya makan itu ya diperhatikan jangan terlalu sering yang kayak bergoreng-goreng yang goreng-goreng ria ya yang kriuk-kriuk gitu juga. Itu yang Nah, enak pada ya itu juga dikurangi. Terus kedua itu kalau dulu sih zaman-zaman ada ngkong dan nenek itu ya mereka selalu ngasih kayak apa ya kayak air rebusan gitu loh Erika. Jadi air rebusan itu dicampuri dengan berbagai macam rempah-rempah itu. Nah, aku nggak doyan itu. itu kalau Rasanya nggak diminum, enak. kalau diminum itu memang rasanya juga kurang Nggak enak. enak. Bukannya kurang kok, nggak enak. Tapi itu kalau orang kuno dulu bilang ya, itu yang bikin sehat. Jadi kenapa kalau mereka yang saya lihat tuh yang orang-orang kuno itu anu ya, Ya, secara umurnya lebih panjang daripada kita. ya, tapi secara Iya. fisiknya mereka itu kuat doh, Eka. Bahkan Wah. kalau dulu itu yang ngkongku dulu ya, kena kayak flu atau apa gitu, udah Erika, dia minum itu, kemudian dia tidur sebentar, udah enak. Benar dengan orang-orang udah jarang yang mestinya kalau enggak kita minumnya ya obat kan, obat apa flu gitu Hmm. kemudian kita mesti digigit. Nah, kalau itu enggak, cuma minum itu doang, udah tidur sebentar, udah. Jadi secara pemulihan itu lebih cepat gitu loh. Hmm. Itu. Nah, kalau Fitri gimana? Pernah juga minum air rebusan rempah-rempah begitu? Jamu, Fit, jamu. Jarang sih. Mungkin dulu waktu pas masih kecil kan apa di rumah tuh ada lahan gitu kayak kebun, pekarangan gitu, biasanya orang tua itu suka nanam-nanam kayak apa toga, tanaman obat keluarga gitu dulu. Ah, Jadi ya zaman mungkin dulu itu harus loh. iya Tiap orang harus zaman dulu punya. gitu. Iya. Zaman aku SMA, kuliah Oh, itu makin kesini makin enggak. nggak ada. Iya. Ya itulah, itu anu ya kalau arah saya bilang sih ya itulah karena kondisi alam juga. Nanti kalau kalau mungkin yang tinggal di daerah pedesaan ya, kalau saya tanya sama teman-teman saya tinggal di daerah pedesaan itu, kalau mereka pada saat namanya itu KKN ya, kuliah kerja nyata itu kan mereka di daerah pedesaan itu mereka bilang loh, beda dengan kota. Kalau di desa itu Harika, udahlah istilahnya apa ya, satu mereka itu jauh lebih sehat. Bahkan juga kalau yang sekarang di kota-kota itu lagi ribut soal pandemi lah, sibuk soal corona atau apa. Kalau di desa itu tidak ada, Erika. Jadi apa ya mereka itu ya sehari-hari ya udah. Jadi ya apa ya jalan biasa. Malah justru mereka malah tanya, loh
kenapa kok orang-orang semua di perkotaan itu lagi memakai tutup wajah, maskeran. Hmm. Padahal, loh, bukannya itu ya, istilahnya sesek ya. Kan ada yang sempat lihat kan, kayak pakai opa gitu, yang ada hepanya gitu, mereka lihat apa itu sampai kayak robot begitu buat. Jadi mereka sempat menanyakan ini sebetulnya emang lagi tren seperti itu atau karena apa? Bahkan mereka juga merasa ini kan mestinya ya, kalau kalau orang bisa bilang kalau awakmu sehat ya mestinya ya gak apa-apa. Cuman ya itu tadi kenapa kemudian sekarang itu ini menjadi perbedaan sama seperti tadi itu hepatitis. Karena kan itu juga memang kalau itu misalkan kondisi anak kita ataupun yang anak kecil itu memang dia sehat ya mesti juga lah, enggak bakal kemudian sampai terserang begitu. Itu sih. Begitu. Oke, kita masuk kepada sesi kesimpulannya. Kesimpulan buat topik kita pada siang hari ini apa? Silakan dari Fitri dulu boleh. Ya kalau menurut saya sih ya mungkin memang di seluruh dunia mungkin ya, terus juga pemerintah Indonesia juga lagi meneliti kan ini sebenarnya hepatitis yang misterius ini tuh sebenarnya apa, terus juga mungkin nanti obatnya kayak gimana. Ya mungkin sembari kita menunggu hasil dari penelitian-penelitian itu ya kita juga harus aware gitu, terutama sama anak-anak yang kena kan menyasar yang 16 tahun ke bawah, yang 5 tahun ke bawah ya berarti mungkin kita harus lebih menjaga anak-anak yang umur segitu, ngajarin cara pencegahannya misalnya kayak makan makanan yang mateng, terus alat makannya harus bersih dan lain sebagainya kayak gitu sih. Terus juga kita juga yang dewasa juga nggak terus lengah, kita juga tetap jaga pola hidup sehat, makan yang bergizi kayak gitu sih. Oke, dari Erika gimana? Kalau dari aku sih ya kurang lebih kayak Fitri, terutama kalau aku bilang sih untuk orang tua ya lebih aware sama anak-anaknya, terutama yang balita sih. Kalau mungkin yang SD udah nggak terlalu, maksudnya kalau diomongin bisa gitu. Kayak yang balita ini yang susah kadang-kadang, apalagi kalau pas mereka ke sekolah gitu kan, kindergarten, share makanan bareng-bareng gitu kan, terus pakai misalnya sendok temennya dipakai, tempat minum temennya diminum kayak gitu-gitu, itu yang mungkin harus apa ya diajarin, nggak boleh kalau dulu kan kita zaman waktu kita kecil sering gitu kan share sama teman kita gitu kan, bagi-bagi gitu. Kalau sekarang mungkin bukan zamannya lagi kita seperti itu, jadi semuanya harus makanan harus bawa sendiri dari rumah, tempat minum bawa sendiri dari rumah, nggak boleh share lagi sama teman-temannya kayak gitu sih. Oke, kalau dari saya pribadi saya tambahkan ya di slide tadi itu ke jaga pola hidup sehat, kemudian dan selain jangan share makanan kepada teman-teman bagi yang anak kecil itu, ya juga memang sebaiknya juga mulai itulah istilahnya diarahkan juga. Jadi kalau yang anak-anak kecil itu, mungkin kalau yang seringkali dilepas, yang tadi dia main-main sendiri atau gimana itu, yang mulai istilahnya diarahkan lah bagaimana, maksudnya kalau memang itu di luar jam sekolah juga ya sebisa mungkin lah untuk saat ini juga jangan terlalu sering main-main di luar, itu yang pertama. Kedua juga ya kalau emang kepingin putra putrinya itu ya bermain di seperti teman bermain juga ya untuk kebersihan tangannya itu juga perlu diperhatikan. Jadi ya mungkin dikasih semacam hand glove ataupun sarung tangan ataupun apa yang itu pun bisa kemudian melindungi. Kan kadang kalau anak kecil ya ucek-ucek mata ya bisa, atau enggak ya gigit jari ya bisa, sehingga di sini kemudian secara tidak langsung yang namanya bakteri ataupun virus itu kemudian bisa masuk ke dalam tubuh seperti itu guys. Oke, bagi yang sudah nonton ya
Jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.